Ya, semangat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 kemarin tidak hanya dirasakan di pagi hari, tapi sepanjang hari sampai dengan malam begitu. Yang saya suka salah satunya adalah itu, di mana melibatkan ratusan UMKM, baik itu binaan dari Pemprov DKI maupun dari kementerian. Itu juga ada pekerja seni juga dilibatkan ya, Reza? Nah, untuk membahasnya lebih lanjut seperti apa dampaknya, kita akan membahasnya dengan narasumber kami yang sudah ada di studio. Di antaranya Hariko Satria Wibowo, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah. Selamat pagi, Bang Hariko. Nantinya juga pemirsa akan hadir di studio Ahmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik. Kita akan ke Bang Hariko terlebih dahulu. Bang Hariko, ini adanya Karnaval Malam Merdeka dan festival itu udah dilakukan sejak tahun lalu begitu ya. Tapi yang membedakan dengan Karnaval Merdeka tahun lalu dengan tahun ini sebenarnya apa sih? Ya, Karnaval ini menunjukkan kekompakan Kabinet Merah Putih untuk menyukseskan anak Indonesia. Jadi Mbak Fatimah, anak Indonesia itu ada 88 juta orang. Nah, kemarin mobil-mobil yang lewat itu memperlihatkan berbagai program. Misalnya anak-anak kita ini apakah sudah merdeka dari kecanduan HP? Kan belum. Makanya ada program pembatasan media sosial dari Komdiji untuk anak usia di bawah 16 tahun. Ada juga pembatasan HP dari Kemendikbudrismen. Kemudian lewat lagi tuh mobilnya Kemenkes. Nah, untuk 88 juta orang anak ini ada program cek kesehatan gratis. Semuanya CKG gratis ya. Itu kalau diuangkan itu 300.000 sampai 1 juta lebih CKG itu. Kemudian juga ada nutrisi level. Kemudian lewat lagi mobil dari Badan Gizi Nasional. Jadi 88 juta anak-anak ini juga mendapatkan makan bergizi gratis gitu. Kemudian ada mobil dari Kemensos. Nah, untuk Kemensos ini ada program sekolah rakyat. Sekarang sudah ada 182 sekolah rakyat, 43.000 lebih anak-anak kita sudah bersekolah di situ gratis. Kemudian biaya hidupnya juga gratis. Kemudian program-program lain dari berbagai kementerian untuk menyukseskan anak-anak kita ini bersinergi, misalnya Kemendagri bersinergi dengan berbagai daerah, berkolaborasi, kemudian BPS menyediakan datanya. Jadi dari Karnaval itu tergambar betul bagaimana kekompakan dari Kabinet Merah Putih ini, berbagai programnya, salah satu tujuannya adalah 3. Bagaimana di 2045 nanti anak-anak itu sehat, usianya bisa lebih dari 80 tahun, kemudian dia cerdas secara akademis dan sosial, dan bisa bersaing sejak dini. Karena kalau satu saja yang kelewat itu bisa repot. Misalnya, cek kesehatan gratis berjalan dengan baik, tetapi anak-anak ini kecanduan HP, tidak ada pembatasan media sosial. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, selama 30 tahun terakhir, 26 tahun terakhir, kita punya internet, kita punya media sosial, inilah baru pertama kali kita membatasi akses media sosial untuk anak yang berusia di bawah 16 tahun. Dan sudah 5 juta akun anak ditutup sama Komdiji. Begitu. Oke, Bang Hariko, yang cukup menarik perhatian dan juga mendapatkan apresiasi adalah ini tidak hanya merayakan kemeriahan di sana, tapi membuka juga donasi untuk saudara kita di NTT yang merasakan musibah gempa. Begitu. Bagaimana tanggapan dari Bang? Jadi kita ini satu tubuh ya. Kita bangsa Indonesia ini satu tubuh. Kita 1.340 suku bangsa. Jadi kalau tangan kita sakit, itu mata kita kan sulit terpejam. Jadi apa yang dirasakan oleh saudara kita di NTT dan di Sumatera dan di wilayah yang terdampak lainnya, itu juga kita rasakan. Makanya ketika upacara kemarin, memang fisik kita upacara, tetapi hati kita sesungguhnya melihat saudara-saudara kita yang di NTT. Itulah mengapa sebelum mengheningkan cipta, Presiden meminta kita semua untuk mendoakan arwah para pahlawan, tetapi juga mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana di NTT dan juga di Sumatera. Dan pemerintah sudah bergerak dengan cepat, segala bantuan sudah disalurkan, kemudian personil didatangkan secara maksimal. Namun demikian, tadi kami melihat berita di TV One dan di beberapa media, kalau ada saudara kita yang belum mendapatkannya, jangan ragu sedikit pun untuk melaporkan. Nah, oleh karena itu ada beberapa call center yang mungkin perlu dihafalkan atau kita catat bersama-sama. Jadi yang pertama itu 112 ya. Jadi kalau kita pegang HP seperti ini, kita pencet 112. Itu layanan darurat umum ya. Kemudian yang paling penting juga adalah
115 itu Basarnas. Jadi kalau kita melihat ada korban yang belum dievakuasi, pencet 115 itu langsung tersambung ke Basarnas. Baik. Kemudian kalau ada ini penting banget nih. Kemudian 117 ini BNPB, ini bantuan. Kemudian untuk ambulan cepat itu di 119 ya. Jadi itu nomor-nomor Oke, penting yang harus dihafalkan. Oke. Oke, kita akan menyambut kedatangan ke studio juga. Sudah ada Ahmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik, untuk juga turut bergabung dengan Pak Hariko. Selamat pagi, Pak Ahmad. Selamat pagi. Pak Ahmad sehat ya? Sehat. Ya, Pak Ahmad, tadi kita sempat bahas sedikit di awal begitu mengenai dengan karnaval kemarin 17-an yang menjadi pembeda dibandingkan dengan tahun lalu adanya penyisipan program-program pemerintah di sana begitu. Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira dalam penyisipan program pemerintah ada satu yang wajar ya, karena kan pasti pemerintah ingin mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, kemudian melihat bagaimana respon dari masyarakat. Saya kira itu sesuatu yang wajar. Dan yang menariknya adalah di tahun 2026 ini kan ada peningkatan UMKM yang terlibat ya. Iya. Dan juga ada ratusan ya, ada 1.200 kalau saya tidak salah. Kemudian juga ada makanan yang dibagikan dan itu adalah puluhan ribu ya, yang secara gratis. Nah, saya kira itu ada sesuatu yang bentuk perayaan yang meriah ya, untuk memberikan kesan meriah dan kesan berbagi. Cuman pertanyaannya adalah kenapa hanya di pusat kota di Jakarta? Jadi ekonominya memang bergerak, mungkin kelihatan bergairah, tapi lingkupnya adalah mungkin di Jabodetabek lah ya, karena kan pedagang-pedagang bisa jadi daerah Jabodetabek. Padahal kan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kan anggaran pusat. Ini kan bukan anggaran APBD, bukan anggaran BUMD, tapi kan anggarannya APBN juga ada. Saya kira juga APBD juga mungkin ada. Nah, ini yang menjadi mungkin tahun depan seharusnya bisa naik kelas ya. Setidaknya perayaan yang bentuknya sentralisasi yang sakral kan pasti di pusat kota di Jakarta. Tapi yang program yang kelihatannya melibatkan UMKM, kemudian melibatkan juga porsi makanan secara masif, itu bagus juga kalau dikembangkan di daerah lain. Menggunakan mungkin skemanya adalah match fund. Jadi kalau Pemda juga memberikan, nanti APBN juga memberikan. Nah, jadi kan bisa dirasakan secara pestanya itu lebih meriah, dirasakan bukan hanya di pusat kota Jabodetabek, tapi juga di seluruh Indonesia. Perputaran uangnya lebih merata begitu ya? Lebih merata, dan saya kira ini akan menggerakkan ekonomi nasional. Kalau sekarang kesan mengklaim bahwa menggerakkan ekonomi nasional, enggak dong, ini ekonominya lebih banyak lokal yang terlibat. Tapi yang kita butuhkan kan APBN ini kan gunanya adalah untuk menggairahkan secara nasional, bukan secara lokal saja. Oke, Bang Ahmad, tapi kita melihat acara malam festival ini menggairahkan ekonomi begitu, tapi cara mengukurnya bagaimana? Bahwa ini mau memberikan dampak, memberikan manfaat, bagaimana cara mengukurnya? Ya, kalau sebenarnya kalau menggairahkan ekonomi nasional mungkin Bakom yang bisa menjelaskan ya. Tapi kalau saya lihat hitungan-hitungan sementara aja, misalkan dari UMKM yang terlibat, kemudian ada porsi makanan, saya dengar ada satu UMKM mengatakan omsetnya dia bisa 15 juta. Katakanlah 15 juta dikalikan berapa UMKM, kita ketemu angka sekian miliar. Tapi kan itu pernyataan dari para pelaku ya. Yang kita, saya kira perlu kita pertanyakan adalah berapa sih total dari perayaan kemarin? Baik itu APBN-nya, baik itu APBD-nya, baik itu dari BUMN-nya dan antara, itu berapa totalnya? Sehingga kita bisa melihat nilai manfaatnya. Ya, kalau dihitung, kita menghitung ekonomi, menggerakkan ekonomi nasional kan bukan sekedar spending-nya. Misalkan Anda spending A, 1 gitu ya. Tapi multiplier efeknya dari 1 ini bisa nggak menjadi 3, 10 dan sebagainya. Kalau kemudian pemerintah yang menggunakan uang APBN-nya kemudian bagi-bagi beli ke pedagang UMKM, itu kan sebetulnya hanya satu cara aja. Itu masa pasti otomatis kalau government spending pasti akan ada pihak swasta atau pihak rumah tangga yang terlibat. Tapi kan yang kita inginkan multiplier efeknya. Bisa nggak dari satu pedagang yang ditambahkan uang dibeli oleh pemerintah, misalkan katakanlah 15.000 untuk minuman, 30.000 untuk makanan, bisa nggak dia kemudian menciptakan multiplier efeknya? Kalau itu bisa, nah itu yang disebut dengan menggerakkan ekonomi nasional. Tapi kalau hanya sekedar mentransfer saja uangnya dan tidak berputar lagi, ya saya kira itu jadi desain yang perlu kita perbaiki ke depan. Oke, Mas Hariko mungkin bisa ditanggapi. Tadi katanya kalau bisa sentralisasinya tidak hanya di ibu kota saja, tapi beberapa daerah lainnya begitu. Ya. Seperti apa? Setuju dengan masukannya Pak Ahmad. Namun sebetulnya kita tidak sentralisasi. Semuanya diberdayakan, bukan hanya UMKM, tapi juga pekerja seni, pekerja budaya,
kemudian banyak yang dilibatkan. Karena bicaranya sudah jauh, jadi penting juga kami sampaikan, memang kita hanya melihat kebanyakan perayaan itu di Jakarta. Tapi sesungguhnya perayaan HUT RI ini terjadi di mana-mana. Makanya kami dengan hormat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia 17-an. Di luar negeri juga banyak, kemudian di desa-desa. Justru kegiatan-kegiatan 17-an inilah ya yang membuat NKRI ini tetap utuh sampai sekarang. Karena kegiatannya itu meningkatkan interaksi antar warga. Jadi peran masyarakat, peran tokoh masyarakat, mungkin kita semua di sini pernah jadi panitia 17-an, tanpa kita sadari peran kita itu meningkatkan interaksi dan itu menguatkan solidaritas nasional. Mulai dari acara renungan suci, ziarah, lomba-lomba, panggung rakyat, itu semuanya menyadarkan bahwa kita ini satu bangsa, kita ini satu tanah air, dan ada kesadaran penting yang dibangun selama proses dari 1 Agustus sampai sekarang ini, bahwasanya ada yang lebih penting daripada kepentingan pribadi kita, ada yang lebih penting daripada kepentingan golongan kita. Apa itu? Yang lebih penting itu adalah keutuhan negara ini, persatuan negara ini. Karena kita ini Pak, besar sekali. Ya, kita kalau dilihat dari luar angkasa itu kita ini besar sekali, 300 juta lebih, 1.340 suku bangsa, kemudian kita ini 17.000 pulau. Jadi luar biasa. Jadi dulu waktu kecil itu, saya jujur aja kalau dengar orang pidato soal persatuan ini, apa ini persatuan lagi? Sekarang ini baru kita menyadari keberagaman kita ini sangat luar biasa, dan ini terbukti hari ini di momentum kemarin kita sampai hari ini terus menyalurkan energi kita, pikiran kita untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera dan di NTT. Artinya tidak hanya sebatas seremonial, tapi juga ada momen persatuan yang dihadirkan di sana begitu ya. Kita akan membahasnya lebih lanjut, tapi kita tidak terlebih dahulu. Usai jeda kita akan kembali pemirsa.